Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, teman-teman, kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lampung mengaji, hijrah zaman now. Teman-teman, pengajian rutin. Hari ini kita digempur oleh begitu banyak teknologi dan kita tidak bisa lepas dari teknologi. Dan dengan teknologi kita harus cerdas, kemudian teknologi harus pintar. Dengan teknologi kita bisa melihat ciptaan Allah. Dengan teknologi kita bisa menyaksikan kemahakuasaan Allah, dan teknologi itu pun milik Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita manfaatkan, yang harus kita gunakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu malam ini kita akan mengkaji kajian santai teknologi harusnya menjadikan kita makin mengenal Allah, makin tahu Allah, dan makin memahami tujuan kita diciptakan Allah di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberi satu contoh bahwa kita tidak bisa lepas dari teknologi, tetapi kita harus pintar dan bijak. Jangan sampai kita salah menggunakan teknologi, karena kalau kita salah dalam menggunakan teknologi itu potensinya pasti berbuat maksiat. Tetapi kalau kita pintar dan bijak menggunakan teknologi, insya Allah itu justru akan menjadi kebaikan-kebaikan, menjadikan iman kita semakin baik, dan bahkan mudah-mudahan bisa menjadikan kita makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak semuanya, sekarang kita tidak bisa lepas dari HP, handphone. Semua punya handphone, setiap hari menggunakan handphone. Siang pakai handphone, malam juga kadang masih menggunakan handphone. Di tempat kerja menggunakan handphone, di dalam masyarakat menggunakan handphone. Ya. Jadi dimanapun sekarang manusia tidak bisa lepas dari handphone. Ini nasihat, mudah-mudahan cara berpikirnya saya, cara berpikirnya guru-guru, mudah-mudahan kita dengan teknologi justru makin memahami, makin paham akan kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, dan semakin yakin bahwa semua yang ada di alam semesta ini kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus memanfaatkannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. HP ini contoh iktibar agar kita mudah, ngajinya mudah, dan namanya ngaji zaman now harus santai. Kemudian contohnya yang tidak terlalu sulit. Di dalam HP, handphone yang kita gunakan itu banyak aplikasi, banyak kesibukan. Ada YouTube, ada Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ada Google. Tapi ingatlah, cara pandang kita agar kita menggunakan handphone atau teknologi ini itu sesuai pada manahnya,
Sehingga dalam kebaikan-kebaikan justru makin menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak main HP, YouTube, tiba-tiba ada panggilan telepon masuk, maka pastikan YouTube-nya hilang. Dan yang tampil nomor telepon yang menelpon kita. Atau YouTube-nya berhenti. Atau di waktu yang lain kita sedang main Facebook atau Instagram, tiba-tiba ada yang menelpon. Tentu Instagram ataupun Facebook yang sedang kita mainkan itu pun akan berhenti. Kemudian nomor teleponlah yang akan tampil. Saya tekankan cara berpikirnya, sesibuk apapun, sebanyak apapun aplikasi di dalam HP yang kita gunakan, itu ketika ada telepon masuk, maka semua akan berhenti. Ya, jadi pastilah akan tertancap di logika kita, sesibuk-sibuknya dan sehebat-hebat dan sebanyak-banyaknya aplikasi kesibukan di dalam HP yang kita gunakan, dia tidak pernah lupa. Dia tidak pernah kemudian tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pencipta dan yang membuat HP yang kita gunakan. Sehingga tujuan dibuat HP ini, tujuan diciptakan HP ini oleh yang membuatnya, alat untuk komunikasi. Nah, justru dengan pemahaman seperti itu, kita harus memikirkan, kalau HP saja sudah sesimpel itu, sekecil itu, sesederhana itu banyak kesibukan di dalamnya, tapi tujuannya hanya untuk alat komunikasi. Jadi kalau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi dengan HP bisa ibadah, memegang HP ibadah, memegang HP ingat Allah, menggunakan HP ingat Allah. Nah, jadi teknologi ini mudah-mudahan akan kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan saja. Jangan kemudian HP ini kita gunakan untuk tidak baik, nonton sesuatu yang tidak layak, tidak pada manahnya, kemudian dijadikan alat untuk memfitnah orang, untuk menggunjing orang, untuk memancing kemarahan orang, untuk yang macam-macam, yang identiknya larangan-larangan Allah. Nah, kita yang harus memahami, yang sudah belajar, harus menggunakan HP ini dengan bijak, kemudian dengan pintar. Bagaimana kita mengajak orang taat sama Allah, kemudian bagaimana berdagang yang benar, atau yang memang sebagai petani bagaimana cara menanam yang benar, itu sudah cukup. Nah, jadi mudah-mudahan semakin kita belajar dikumpulkan Allah, apapun yang kita punya yang dimanakan Allah, justru makin menguatkan iman kita kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penutupnya, kalau HP sudah seperti itu, maka pasti kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita pikirkan betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, afahasibatum annama khalaqnakum abasya wa annakum ilaina la turja'un. Apakah manusia itu mereka mengira, kata Allah, kami menciptakan mereka itu main-main, itu tanpa maksud dan tujuan. Sungguh mereka akan dikembalikan kepada kami. Nah, tentu kita harus sama-sama sepakat, sering ngaji, sering berkumpul. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kita di muka buminya Allah, menempati buminya Allah, kemudian disiapkan semua fasilitas oleh Allah, air disiapkan Allah, makanan disiapkan Allah. Coba kalau seandainya angin ini ditarik Allah Subhanahu wa taala 5 menit atau 10 menit saja ke bulan itu, maka pasti di dunia ini semua akan jadi mayat, akan jadi bangkai. Sungguh kita mikir betapa besar kasih sayang Allah, betapa besar karunia Allah. Jadi kita diciptakan Allah, tujuannya untuk berbuat baik, beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan Allah hanya untuk beribadah.
Karena setelah kita beriman meyakini Allah, maka cirinya orang beriman itu wa amilus sholihat, selalu berbuat baik. Jadi mudah-mudahan kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, nikmat hidup, nikmat sehat untuk berbuat sebaik-baiknya, melakukan kebaikan-kebaikan, makin mengimani Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala malam hari ini tujuannya silaturahmi, tapi mengamalkan perintah Allah dan mengamalkan perintah baginda Rasulullah SAW, bahwa menuntut ilmu, berkumpul-kumpul membahas, mengusahakan Allah, membahas ciptaan Allah, itu amalan yang utama. Bahkan Allah dan Rasul memotivasi hambanya dan umat-umatnya agar belajar, banyak mengaji, berkumpul, agar akal kita semakin baik. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan kita semakin bijak. Judul kita Ayo Hijrah, teknologi, alat sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan alat sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makin mengingatkan kita tujuan kita diciptakan Allah hanya untuk mengimani Allah dan berbuat baik, wa amilus sholihat, baik kepada Allah, mentaati segala perintah Allah, kemudian baik terhadap alam semesta, baik kepada manusia. Jangan kemudian HP, jangan sampai teknologi ini menimbulkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, berpotensi yang berbuat maksiat. Jadi mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan hidup kita semuanya. Karena faiza jajaluhum la yastakhiruna sa'am wa la yastaqdimun. Kalau ajal telah sampai maka tidak dapat menundakannya dan memajukannya sesaat saja. Ketika dipanggil sholat, ya sholat. Sesibuk apapun pekerjaan kita, Pak, di pasar, ketika datang waktunya sholat, berhentilah sebentar, kecuali dalam keadaan uzur syar'i. Laksanakanlah sholat. Ya. Kita jangan sampai kalah dengan HP. Ya, jadi hanya itu yang kita bahas, kajian santai. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.